Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel all about forensic science. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang forensik bersama Mas Ignas nih. Jadi, kenalin dulu Mas namanya. Ya, Mungkin banyak yang belum tahu nih. ya, katanya. Nama saya Ignatius Nalarkusuma Murti Sutirto, panggilannya Ignas. Oke, Mas Ignas. Angkatannya dia. Nah, ini Mas Ignas forensik juga, tapi kakak tingkat nih yang paling 2000 berapa ya Mas Ignas? 2016 ya? Nah, Mas Ignas 2016. Oke Mas Ignas, jadi kabarnya gimana dulu nih? Baik atau apa nih sekarang? Ya, begitulah. Begitulah, ya kondisi masih revive gini. Iya benar sih. Oke, Mas Ignas ini basic pendidikannya apa Mas? Saya dulu S1-nya psikologi Psikologi, di UPH Surabaya. PH Surabaya. Iya. Oke. Kemudian lanjut di S2 Ilmu Forensiknya UNER. Oke. Apa Mas? Alasannya apa ya? Yang membuat Mas Ignas masuk ke forensik itu apa? Yang awalnya? Keinginannya, kok aku mau ngambil forensik nih? Apa tuh keinginannya awal? Kalau dibilang, bisa dibilang agak keajaiban sih. Keajaiban. Agak ajaib. Karena sebelumnya pada saat di psikologi kan memang topik-topik bahasannya saat itu yang lagi membuat saya tertarik kan forensik. Tapi pembahasannya itu agak jarang, Kurang ya? kurang. Bahkan ternyata, dan memang ternyata di kedepannya memang benar dugaannya kalau forensiknya psikologi itu lebih fokus ke victim, padahal aspeknya kan aspek itu gede sekali. Bahkan kalau dibilang psikologi yang dukun, ya itu psikologi forensik, tapi yang criminal profiling itu dukun yang secara saintifik. Secara saintifik, oke. Iya. Keren banget. Jadi kita udah pas banget nih sama Mas Ignas, basicnya dari psikologi, kemudian dari ilmu forensik juga. Oke Mas, kali ini mungkin kita akan berbincang-bincang yang topik mungkin ini yang paling di 2022 ini kasusnya mungkin nggak begitu terlihat, tapi ini kasusnya ternyata meningkat terus tiap tahunnya, yaitu pelecehan seksual nih ataupun kekerasan seksual lah. Gimana tanggapan Mas Ignas? Mau dibilang wow kok kalau rasanya salah ya, tapi memang mungkin bisa dibilang quote. Kalau saya bilang quote dari game terkenal StarCraft 2, hell it's about time. Akhirnya ada yang dijadikan UU. Oke, keren. Mas Ignas ini ya Mas, apa ya, emang hobi banget ngegame berarti Mas? Ya, karena enggak juga. Oh siap. Dulu nggak sempat ngegame, akhirnya ada pandemi. Ya sudah. Iya. Pastinya, ngegame itu salah satu cara kita untuk mengisi waktu juga ya. Iya. Oke Mas Ignas, kira-kira nih Mas, apa sih yang membuat korban pelecehan seksual atau korban pemerkosaan itu nggak berani untuk mengungkapkan kalau dia ini korban pelecehan atau korban pemerkosaan? Apa kira-kira Mas? Dari segi psikologinya, karena Mas Ignas punya apa ya, sesuai dengan bidangnya juga dan juga mempunyai keahlian yang dimana ada keterkaitan forensik sama psikologi juga ya. Gimana Mas Ignas? Kalau dibilang generiknya lah, kita lihat orang Indonesia ya, mohon maaf ya semua mungkin agak tersinggung Ya. tapi memang agak, kalau di sini kan budayanya yang kalian kenal kan judgmental, banyak sekali yang kamu, terutama apalagi kalau yang anak-anak SD SMP, nilaimu lebih bagus daripada yang si A. Betul, membanding-bandingkan ya Mas. Terus yang enggak, itu rumahnya lebih gede, mobilnya apa. Tapi kadang-kadang juga kalau selain itu justru seperti hal yang seperti itu memberikan seperti permisif untuk kalau misal ada kejadian,
kamu sih kalau misalnya ada orang mengalami kecelakaan lo salah, cenderungnya menyalahkan Korbannya. victim blaming ke korban, padahal belum kejadiannya, belum tentu korban, mayoritas ya belum, nggak mungkin lah korbannya yang jadi penyebab utama. Kadang ya memang ada, kadang kalau misalnya kita ngikutin trennya telenovela sinetron itu memang ada, tapi itu pun below 1%. Iya, berarti eh, hal utama atau mungkin faktor lain dari korban ini nggak mau mengungkapkan atau ngobrol itu ke temannya mungkin itu karena faktor mungkin nanti akan diadili secara sosialnya ya mungkin ya, Jadi bukan dijudge itu ya. judgmental sosial, pertama kalau biasanya korbannya tentu jaraknya korbannya dari keluarga baik-baik, terutama kalau keluarga baik-baik kan di sini nih, nama di Indonesia ya ngomongnya, lalu kok seperti kok kena kena bencana gini kan malu, padahal ya maksudnya bukan masalah malunya, ya bencana ya kita kayak masa Betul. ngerti, Iya. justru harusnya ya ngomong langsung. Iya. Betul. Oke, Mas Ingat, sebenarnya motif dari para pelaku ini sebenarnya apa sih Mas? Sehingga mereka bisa sampai melakukan pelecehan seksual ataupun sampai yang pemerkosaan Mas? Tapi kalau dibilang benarnya, kalau orang bisa ya apa, kalau bisa dibilang konsepnya salah, bukan konsep, seperti eh, seperti peribahasa SCTI Bang Napi, kadang ada kan kesempatan, Oke. tapi juga sebenarnya selain ada yang perlu digarisbawahi bukan hanya kesempatan, tapi juga ada tekad Tekad dari pelakunya berarti dari ya? pelakunya. Kalau misal sebenarnya ini saya shout out ke Mas Reza Arab, dulu sebelumnya pandemi Mas Arab pernah mengkritisi soal ada peraturan yang agak rancu, dan itu soal masalah berpakaian, dan yang saya kagumi dari quote statementnya adalah kalau misal ada orang bisa berpakaian minim sampai misal dia tidak berbusana, dan yang melihat itu tidak berpikir ngapa-ngapain, ya sudah Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa. Jadi tergantung dari tekad atau mindset masing-masing orang mungkin. Mindset, ya. Mindset, ya. Oke, berarti ada keterkaitannya Mas. Berarti cara berbusana atau berpakaian itu sebenarnya nggak berpengaruh atas apa ya, seseorang itu bisa kuat mengalami atau melakukan suatu pelecehan seksual, atau gimana menurut Mas Ignas? Cara berpakaian atau cara berbusana, apakah emang apa ya, sesuatu yang membuat pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukan pelecehan atau pemerkosaan dari segi busana seseorang itu? Saya bilang itu alasan supaya pelakunya nggak diterjang. Karena yang paling utama adalah tekad. Tekad. Kalau busana itu malah ngikut ke kesempatan. Tapi kalau misal dilihat sebagai contoh, misal ada yang pulang pesta dari event, Ya. terusnya pulangnya nggak jalan kaki, lewat gang, Iya. gangnya tempat nongkrong orang tanda tanya. Nah, itu kan yang disebut kesempatan. Betul. Tapi kalau misalkan sendiri, ya kembali ke tekadnya, justru harusnya tidak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada. Kalau malah saya bilang mencontoh dari negara-negara lain, nggak ada. Bahkan yang saya respect sekali ya, Prince MBS saja membuat Arab maju sekarang. Iya. Ceweknya bisa nyetir, terusnya bisa Ada, berpakaian. kalau nggak salah ada pilot pertama kan, Nah, ya. perempuan dari Iya. Timur Tengah itu kan. Iya. Iya. Nah, ya jadi aku juga pernah nonton Mas di salah satu channel YouTube itu di Belgia, itu di museum di Brussels itu ditampilkan atau ya apa ya, dipajang foto-foto, bukan foto sih, dipajang busana-busana atau pakaian terakhir dari para korban pemerkosaan ataupun korban pelecehan. Itu pada umumnya semua pakaian yang dipajang di museum itu ya pakaian yang normal aja Mas, nggak, ya biasa-biasa aja, nggak ada yang terbuka, dan itu pakaian yang
normal-normal aja tetap mereka mengalami pelecehan ataupun pemerkosaan. Berarti emang pakaian bukan adalah salah satu aspek utama bahwa korban bakalan terjadi pelecehan ya Mas ya. Ya, kita setuju ya soal itu ya. Pakaian itu justru nggak ada kesempatan itu malah kalau dilihat sekarang itu kesempatan, bahkan kondisi sekarang kesempatan kan almost zero. Tapi kan dilihat kembali kalau orang tekadnya tekadnya seorang individu, apakah dia mau berbuat baik atau berbuat jahat, itu yang mempengaruhi. Justru kalau misal dia dari awalnya dia sudah berpendidikan baik, diajari norma-norma, dan kemudian semisal ada seperti stimulus begitu datang, dia bisa dengan tekad kuat ya harusnya bisa menolak atau tidak memilih untuk tidak melakukan itu. Iya, tidak memilih melakukan, cuma lumayan cuci mata. Oke, iya. Jadi gimana Mas? Menurut Mas Ignas, pelecehan seksual ini ataupun pemerkosaan berarti erat banget dengan seksualitas berarti ya? Maksudnya pendidikan seksualitas itu kira-kira perlu nggak dibangun dari sejak dini? Karena dilihat juga ya, kita tahu bersama kalau di Indonesia itu masih adalah hal yang cukup tabu ya kalau diperbincangkan lah, cukup tabu diperbincangkan di kalangan-kalangan masih usia dini ataupun bahkan di tempat umum itu terkadang masih orang canggung kalau berbicara tentang itu. Menurut Mas Ignas gimana? Apakah pendidikan seks itu dimulai sejak dini penting atau gak penting-penting amat atau ya udahlah, gimana Mas? Kalau menurut saya personal, lebih baik kamu memiliki ilmu yang tidak kamu perlukan ketimbang membutuhkan ilmu tapi kamu nggak tahu cara mendapatkan. Wah, itu guys, itu quotes dari Mas Ignas. Mending kita memiliki ilmu tapi belum tentu memerlukannya daripada kita nggak memiliki sama sekali dan kemudian mengambil dari source lain nggak jelas, kemudian berspekulasi, ujung-ujungnya ya soap opera guys. Oke, berarti pendidikan seks sejak dini itu penting, tergantung bagaimana cara kita menjelaskan atau mengajari anak-anak kita cara orang tua. Ya, Terutama orang tua sekarang, anak-anak serahkan kepada babysitter, kepada kakek nenek atau paman, yang penting mereka sudah punya. Tapi itu nggak masalah juga kan Mas, kan beberapa orang mungkin ada mempunyai memang, tapi memang dari awalnya pendidikan paling awal kan dari keluarga yang paling dekat ya orang tuanya dulu. Kalau dari orang tuanya dulu sudah memberikan pendidikan secara detail, ya meskipun kadang detailnya nggak ada, tapi bisa ditanamkan nilai yang benar, nilai-nilai norma yang benar, tidak menyimpang, sudah nggak bakal menjadi masalah. Oke, betul. Oke Mas, kira-kira nih dari Mas Ignas, tanggapan dari Mas Ignas dari seorang psikologi yang bidangnya juga di forensik, apa sih sebenarnya tindakan awal atau langkah awal dari korban-korban pelecehan ataupun pemerkosaan? Apa sih yang harus mereka lakukan awal nih setelah mereka menjadi korban? Nah, langkah apa yang harus mereka ambil sebenarnya? Kalau yang standar umum ya, dan bahkan di US sendiri sudah mengetahui, kalau adalah ke rumah sakit ngomong sama perawatnya atau sama dokter jaganya, minta swab, minta pemeriksaan Ya. Karena sebagai korban baru saja mengalami tindak pelecehan seksual ya. dan itu tidak ada yang bisa dibilang aku baru mengalami besok aja. Itu kesempatan untuk justru tidak akan menunda-nunda, kapan-kapan nggak jadi, ya penting langsung karena jika untuk kita supaya penegakan hukumnya bisa jalan itu ya harus cepat. Sampel bisa untuk di swab itu bisa lama, nggak bisa bertahan lama, harus cepat, jangan sampai menunda, langsung ke rumah sakit. Misal ada BST
suruh telepon Besti. Besti. Iya, Besti. ketemu sama Besti di rumah sakit untuk nemenin, sudah, kemudian dampingin, sudah, yang penting ke rumah sakit dulu, lakukan swab, sudah, masalah detailnya nyusul belakangan. Biasanya kalau karena biasanya dokter-dokter dan perawat rumah sakit kan sudah langsung ada kontak, hubungin ke pihak kepolisian. Khususnya kalau Surabaya kan apa, IKF. Iya, IKF. Langsung ke IKF gitu, biasanya langsung cepet. Iya, sebaiknya secepat mungkin ya Mas ya, karena sampel untuk pemeriksaan seksual atau pemerkosaan pelecehan itu akan cepat menghilang ya. Kalau ditunda untuk pemeriksaan atau pengambilan sampelnya kan ya. Iya. Terutama biasanya kan kadang apa? Kalau perempuan yang mengalami di tangannya digenggam, itu kan biasanya ada bruising, luka lebam gitu ya. Itu biasanya kan kalau misal ditunda sampai besok, lebamnya sudah bisa pudar. Ya tidak seperti yang lebamnya awal. Iya, betul. Jadi sebaiknya lah. Tapi kan mungkin ini nggak begitu mudah ya Mas bagi para korban. Mungkin gimana nih dari segi psikologi atau segi apa ya, mereka kan itu masih membutuhkan apa ya, keberanian untuk mengungkapkan ya, seperti kita katakan tadi kan, banyak orang yang bisa dia khawatir dengan lingkungannya, sosialnya. Itu mungkin yang menjadi hambatan sampai sekarang ini korban-korban pelecehan atau korban pemerkosaan itu selalu menunda untuk ngomong, baik itu mau ngomong ke bestinya mungkin atau bahkan melapor itu orang tuanya juga. Iya, bahkan itu mereka belum mempunyai keberanian ya. Itu apa tuh Mas? Maksudnya dari psikologi mereka, apa itu emang dibenarkan atau itu memang self defense-nya atau seperti apa itu ya? Kalau self defense mechanism itu beda-beda. Memang kalau standarnya, kalau yang paling banyak orang ketahui, manusia kan ada dua, flight atau fight. Flight itu kabur, fight itu berarti kan melawan. Cuma kalau andai kata orang korban pelecehan seksual itu sudah mengalami kejadian gitu, kalau kamu memilih untuk tidak ngomong, itu namanya flight. Itu kan termasuk flight. Ya. Kalau kamu masih ingin fighting, menunjukkan kamu bukan orang yang lemah, itu kamu fight ya. Ke rumah sakit itu termasuk caranya untuk fight back. Bukan dalam artian real fight sebenarnya melawan jontok-jontokan ya. Itu salah satu fight yang dimaksud juga, itu ya kita melapor, kita berusaha untuk ke rumah sakit, itu adalah salah satu usaha kita ya. Usaha. Bahkan kan ada TPKS ini kan sudah difasilitasi oleh pemerintah. Betul, ya. Supaya kamu bisa, yang perempuan bisa, kalau misal mengalami kejadian itu, mereka bisa melawan kembali kan. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong soal TPKS nih Mas. Nah, dari RUU TPKS akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang TPKS nih. Menurut Mas Ignas nih, dari terbentuknya TPKS ini apakah menjamin bahwa nggak akan ada lagi korban pelecehan seksual, atau angka kasus ini akan menurun dengan adanya TPKS ini? Gimana kalau menurut Mas Ignas sendiri? Kalau saya bilang sih ini gajah flip a coin. Karena kalau memang mau nggak mau dalam peradaban manusia, kalau peradaban manusia itu seperti kita anggap sebagai orang, crime itu adalah bayangannya. Pasti dalam peradaban itu ada yang namanya crime. Cuman kalau dengan adanya TPKS gini, ya kita berprinsip positive thinking bisa membantu menekan angka kejadian gini. Iya. Cuman juga kadang-kadang ya seperti yang meskipun juga yang kondisi luar negeri, kayak kita ambil contoh yang dulu rame di India, ya, itu meskipun ada hukum, ya mungkin nggak ada spesifiknya kalau yang di India, tapi kan meskipun ada basicnya hukum, kalau ada tentang rape itu kan pasti dihukum, pasti ya. Itu malah di sana gencar-gencaran. Kan ada yang sampai ingat kan, betul, tahun 2000 berapa itu, 2012 time skip-nya 2012 2018an itu pas zaman ini kita kuliah, itu kan rame di India. Ada kejadian rape atau rape-nya kejadiannya sering, bahkan
belum 2 minggu sudah ada kejadian lagi. Tapi kan justru kalau di TPKS Indonesia ini, saya bilang bangsa Indonesia ini loh apa hokinya loh lebih dari 9.000. Hokinya. Hokinya sudah level 9.000 Kenapa lebih. tuh Mas? Kenapa? Hoki Ada kayak gini, Hmm. ada seperti TPKS gini, ini kan sudah berarti kan menunjukkan pemerintah sadar ada kejadian pelecehan seksual, pemerintah dan kan juga peduli pada masyarakat. Makanya kan harus ada, karena adanya ini sebagai perwujudan untuk kalau mereka mau melindungi masyarakat juga. Dan ini kan juga seperti apa? Kalau saya bilang ini kan juga kan ada ancaman hukumannya segala macamnya, Ya, pidananya. pidananya. Itu kan juga sebagai hanya warning shot. Kalau kepada yang mau melakukan, ya sudah, kamu mau melakukan ancamannya gini. Dan kita biasanya justru saya bilang beruntung TPKS ini di zamannya Pak Jokowi. Ya. Makasih Pak D. Ya ini nyata apa ya, perwujudan nyata dari pemerintah untuk melindungi korban-korban pelecehan, korban-korban pemerkosaan ya. Tapi nggak dipungkiri ya Mas, maksudnya pelecehan ini nggak semata-mata walaupun banyak dialami oleh perempuan, ya laki-laki juga nggak menutup kemungkinan bisa mengalami ini kan. Bisa. Iya. Oh nggak mau memang ada lah. Cuma ya kalau society kita judgmentalnya terhadap perempuan itu satu hal, apalagi yang laki. Iya. Sekejap bulan-bulanan kamu bukan laki, Betul, segala betul. macam. Tapi kan justru faktanya adalah bahkan di secara general worldwide lah ya, pasti ada kok yang laki jadi korban. Cuman masalahnya adalah ya lakinya malah lebih, kalau korbannya laki malah lebih nggak mau ngomong. Iya. Maksudnya sisi maskulinnya itu ya, mereka Iya. nanti saya diginiin nih, nanti saya pasti di sosial saya nanti gini ya. Ya, apalagi dicap bukan laki. Betul, itu yang sering banget di tongkrongan, di lingkungan orang-orang tersebut sering diadili seperti itu Mas. Itu yang susah sih sebenarnya ya. Susah, bukan susah, kembali lagi pada tekadnya. Kalau misal dia sudah kalau menjadi korban, dia harus antara tekad, dia mau flight atau fight. Flight atau fight. Iya. Kalau kamu harus tetap korban harus ngomong, please. Kalau pemerintah juga ya mereka mau melakukan penegakan hukum, ya kalau korbannya nggak ngomong gimana? Nggak ada pelaporan kan susah. Karena laporan terusnya masa dari itu kosong tiba-tiba muncul gitu muncul. ya. Nanti yang dari atas ini dari mana kosongnya? Tiba-tiba udah ada gitu ya. Ngobrol-ngobrol kita terkait dengan pelecehan seksual dengan TPKS. Jadi kita lanjut lagi, kalau mungkin ada nanti hal-hal yang terkait dengan psikologi kita akan diskusikan, nanti kita akan buat video yang lainnya ya Mas ya. Iya. Oke, terima kasih banyak buat Mas Ignas nih Mas ya. Iya. Kalau udah menyediakan waktunya dan bisa, ya ini perdana lah ya Mas. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya biar lebih berkembang lagi channel ini. Ya jangan lupa nonton juga video-video yang lain all about forensic science.